guys, kita akan menyinggung sedikit tentang algoritma platform video, baik YouTube, TikTok, dan lain-lain di tahun 2022. Silakan narasumber menjelaskan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, keluhan para konten kreator, terutama YouTube tuh ya, di tahun 2002 untuk para konten kreator YouTube adalah biarpun subscriber sudah hampir 1 juta misalnya, atau 800 misalnya, tapi view-nya kok menurun gitu ya, menurun tidak seperti masa-masa dulu gitu. Nah, di sini ada semacam anomali algoritma di mana notifikasi sebuah konten setelah diciptakan oleh konten kreator tidak dinotifikasi ke pengunjung. Bisa terlihat itu di apanya, di statistik di studio YouTube tersebut ya. Jadi belum tentu diarahkan kepada para subscriber itu. Jadi mungkin malahan diarahkan ke pengunjung baru gitu. Jadi view-nya sedikit banget. Tapi ini baru dugaan ya. Atau mungkin juga karena konten kita kebetulan tidak menarik bagi pengunjung. Jadi algoritmanya menganggap wah ini tidak menarik untuk diajukan ke pengunjung atau ke subscriber kita. Karena juga algoritma itu kan mempelajari juga minatnya ya. Minat kita kan. Namun harusnya kalau melihat tren zaman dulu itu ya, video dari para konten kreator yang subscriber banyak akan ditonton oleh lebih banyak orang gitu ya. Dengan kata lain, viewernya pasti akan bejibun. Lalu bagaimana dengan isu konten kreator YouTube yang banyak pindah ke TikTok? Kalau benar apa sebabnya? Lagi-lagi ya, ini dugaan ya, nggak bisa ya, nggak ada yang dipastikan. Tapi sekarang tampaknya ya memang seperti itu ya. Karena memang sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi banyak konten-konten kreator pindah ke TikTok, ke YouTube. Ada memang sebagian daripada YouTuber itu pindah ke konten TikTok, malah subscriber yang sudah jutaan followernya ya, dan mengaku bahwa mereka sekarang main di TikTok itu 70-30 gitu. Jadi 70%-nya main di TikTok sekarang, 30% saja lagi tinggal main di YouTube. Nah, karena kenapa? Karena di TikTok itu dianggap lebih besar peluangnya untuk mendapatkan perhatian lebih dari pengunjung melalui FYP. Di TikTok itu ya ada untuk mendapat FYP atau mendapatkan perhatian lebih, kita tidak perlu memiliki follower yang besar terlebih dulu, nggak perlu. Maka itu FYP TikTok itu atau algoritma TikTok itu diklaim oleh kebanyakan konten kreator TikTok sebagai algoritma yang merakyat, bukan seperti algoritmanya Google. FYP sendiri adalah video pilihan yang dipilih oleh algoritma TikTok untuk ditampilkan ke pemirsa yang lebih banyak tanpa harus konten kreatornya memiliki follower yang banyak terlebih dahulu. Apakah hal ini terjadi karena perubahan algoritma? Bisa jadi, karena tidak ada yang abadi di dunia. Algoritma kan harus berubah terus-menerus kan, nggak ada yang betul-betul mapan ya, karena setiap tahun ada perubahan ya. Baiklah, mari kita berasumsi bahwa algoritma Google berubah setiap waktu. Awalnya konten kreator dapat berharap setiap konten diajukan pada subscriber melalui pemberitahuan notifikasi seperti yang disinggung tadi. Namun, dalam beberapa kasus sekarang hal tersebut sering sekali tidak terjadi begitu ya. Kenapa tidak terjadi? Karena konten video yang kita buat kelihatannya tetap saja sepi. Tapi ini baru dugaan. Sebaliknya, biarpun sebuah channel dengan subscriber sedikit namun kontennya menarik, algoritmanya akan bekerja sesuai dengan nilainya. Ada mesin yang bekerja, ada manusia. Ini kombinasi mesin sama manusia ini kerjanya akurasinya tinggi, walaupun ada kesalahan kan, tapi kan sedikit sekali. Terutama sekarang kan YouTube kan punya apa namanya tuh, video short. Nah, video short kan sering kalau umpamanya saya bikin video short, hampir 1 juta juga viewernya, padahal subscriber saya masih sedikit gitu. Bisa dijelaskan bagaimana sih subscriber itu datang atau bisa ditambah? Nah, ini yang menarik nih, ya kan? Seperti yang harus kita ketahui sekarang itu ya, jumlah dan nilai subscriber itu sendiri. Karena subscriber itu ternyata bisa datang sangat sederhana gitu ya. Yakni kita membuat konten sebenarnya. Jika melalui konten tersebut terjadi banyak interaksi, maka subscriber YouTube atau follower di TikTok atau follower di Instagram otomatis akan bertambah. Sistem yang memasukkannya. Begitulah kira-kira ya. Tidak peduli suka atau tidak suka, para partisipan akan otomatis menjadi subscriber dan follower kita. Mau penjelasan lebih lanjut tanpa pertanyaan? Oke. Tidak perlu suka atau tidak suka, para partisipan akan menjadi subscriber atau follower kita. Ini dugaan ya, tapi tampaknya memang seperti demikian. Interaksi itu terdiri dari penonton itu nonton sampai selesai. Kemudian like, ada lagi komen,
Ada lagi membagikan ya. Ada lagi mungkin kalau seperti di TikTok dan di Instagram tuh menyimpan ya, menyimpan video tersebut gitu untuk ditonton kembali. Jadi kalau ada kreator konten video nih misal ya, yang menyembunyikan salah satu daripada fitur ini, misalnya menyembunyikan komentar, kenapa? Karena nggak tahan komentarnya pedas-pedas, kasar-kasar gitu ya. Saya jadi bingung nih, padahal ini salah satu apa ya, salah satu faktor untuk mendatangkan subscriber, interaksi kan? Karena tidak peduli komen itu berupa kritik, maki-maki pun sekalipun misalnya, atau hanya sekedar komen biasa, kontra dan sebagainya, tampaknya masih tetap dicatat sebagai bagian dari interaksi atau berinteraksi gitu ya. Masuk akal. Artinya kalau melalui penjelasan barusan, subscriber itu datang otomatis melalui konten menarik, berkualitas dan bermanfaat atau hal-hal seperti itu. Ya tampaknya benar. Jadi begini ya, Anda dan mereka sebenarnya tidak sadar telah menjadi subscriber secara otomatis ketika kita berinteraksi pada konten video seseorang. Demikian kira-kira ya. Apalagi kalau udah berkali-kali, otomatis jadi subscribernya atau jadi followernya begitu ya. Kita yang suka komen, suka berinteraksi, sopankah, kasarkah, pokoknya macam-macam lah ya dan sebagainya, berarti berinteraksi. Itulah sebabnya mengapa saya itu tidak suka menghapus komen yang pedas, komen yang kontra, komen yang mengkritik, karena itu adalah bagian dari komen ya, walaupun kontroversial gitu ya. Karena biasanya justru konten kontroversial itu paling banyak mendatangkan interaksi gitu ya. Saya lanjutkan ya. Ya tentu saja kita bisa mengajak, pokoknya meminta ya, membujuk orang agar subscribe gitu ya, like, komen kalau di YouTube ya, atau memfollow. Tapi kalau menurut saya hal tersebut tidak efektif ya, tidak terlalu efektif, mengingat ya cara kita mendatangkan subscriber, menciptakan subscriber sesederhana begitu gitu ya. Buat aja konten yang kira-kira bisa mendatangkan orang berkomentar, orang like, orang simpan, orang membagikan, itu sudah bisa otomatis menjadi follower atau subscriber kita gitu ya. Yang efektif itu tentu saja ya, sekali lagi, membuat konten yang menarik, atraktif, bermanfaat, berkualitas tinggi, mendatangkan interaksi yang pada akhirnya terkonversi. Nah, itu yang saya katakan istilahnya tuh konversi ya, terkonversi secara otomatis menjadi subscriber di YouTube atau follower atau di TikTok dan Instagram ya. Masih mau dilanjut ya sebentar ya, soalnya kita mau akhiri waktunya ya. Salah satu konten yang menarik itu sebenarnya adalah konten-konten kontroversi, konten yang dapat melampaui rambu-rambu algoritma. Istilah aja nih ya. Konten ini menghasilkan interaksi beragam ya, terutama pada bagian komentar yang dihasilkannya bisa kasar, bisa baik, bisa muji, bisa pro, bisa kontra. Tapi itu sebenarnya cara untuk mendatangkan komentar gitu ya. Baik, terima kasih. Cukup sampai sini saja ya.